Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Wesarmanto. Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Karena Budi sedang mengikuti KKN, akhirnya aku diminta mama untuk menemani Tante Nuri yang sedang diopnam di rumah sakit. Sore itu sekitar jam 4 sore. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan selama 3 malam menunggu tante di rumah sakit. Dengan mengendarai mobil jas milikku, aku berangkat ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, mobil aku parkirkan di tempat parkir, dan aku terus turun dari mobil dan masuk rumah sakit. "Selamat malam, Mbak," tanyaku kepada resepsionis yang berwajah mirip Amanda Manopo itu. "Selamat malam juga. Ada yang bisa saya bantu?" kata resepsionis itu dengan ramah. Aku kemudian mengambil catatan yang aku bawa. Aku baca, ruang melati kamar 24. "Mbak, kalau ruang melati di mana ya?" tanyaku. Resepsionis itu kemudian dengan jari telunjuknya menunjuk ke arah kanan. "Bapak jalan aja terus ke kanan, dan nanti dekat tangga ke lantai 2 belok kiri," terang resepsionis itu. Aku pun terus menuju ke arah yang dijelaskan resepsionis tadi. Sesampai di ruang melati, aku cari kamar 24. Tidak sulit, kamar yang aku cari pun ketemu. Pintu kamar aku buka, dan di dalam Tante Nuri sedang tidur, tergolek lemas tidak berdaya. Aku pun mencari lemari pakaian dan aku masukkan ke dalam lemari baju-baju yang kubawa. Rupanya saat aku membuka lemari baju, Tante Nuri terbangun. "Siapa itu?" tanya Tante Nuri lemah. Aku menoleh. Tante menatapku dari kejauhan. "Saya Andri, Tante," sahutku dengan menoleh ke arah Tante Nuri. "Andre? Terus Budi kemana?" tanya Tante Nuri lemah. Aku mendekat ke tempat tidur di mana Tante Nuri terbaring. "Tante, Budi sedang ikut KKN," jelasku. Tante Nuri senyum. "KKN? Jadi hampir selesai ya kuliahnya?" "Betul, Tante. Mohon doanya saja." "Ambil kursi di pojok itu. Kamu nanti capek." Aku pun ambil kursi plastik yang ada di pojok kamar, dan aku duduk sambil memegangi telapak tangan Tante. "Bagaimana dengan kamu, Andre? Pekerjaannya?" "Alhamdulillah, lancar-lancar aja, Tante." "Tapi kalau kamu ada di sini, nanti pekerjaanmu terganggu." Tante tidak usah memikirkan pekerjaan Andre. Yang perlu Tante pikir itu agar sakitnya cepat sembuh," saranku. Kembali Tante tersenyum dan mengangguk. Malam itu aku banyak ngobrol sama Tante, dan Tante seperti senang bisa terhibur. Karena keenakan ngobrol tidak terasa jarum jam sudah menunjuk ke angka 11. Akhirnya aku minta Tante tidur karena sudah malam, dan aku pun sudah ngantuk. Sekitar jam 2 malam, aku terbangun karena terasa ingin buang air kecil. Dengan pelan aku bangun dan keluar. Di luar kamar, suasana sepi. Hanya terdengar suara-suara serangga malam yang saling bersahutan menyambut datangnya malam. Dan sesekali terdengar suara orang berteriak dan tertawa. Itu mungkin orang-orang yang sakit karena stres.
Dengan pelan aku berjalan, mencari kamar kecil. Sudah muter-muter, kesana kemari. Kamar kecil itu belum juga aku temukan. Aku bingung, mau bertanya kemana. Tidak ada satupun orang lewat. Di tengah-tengah kebingungan, aku lihat ada langkah kaki di tengah kesunyian. Pak Satpam rumah sakit lewat. Aku kejar dia. "Selamat malam, Pak," sapaku. Satpam itu menoleh, wajahnya sangat sangar. "Malam, ada apa ya?" tanyanya, dingin. Aku masih menatap satpam itu. Wajahnya orangnya dingin. Mata bundar dan tajam serta kumisnya tebal tetapi tidak terawat. Karena aku diam, satpam itu pun menanyakan ke aku lagi. "Mas, kok diam? Ada apa?" tanyanya dengan tidak ada senyuman sedikit pun dari bibirnya itu. Anu Pak, maaf tadi saya lagi sedikit blank. Saya mau ke kamar kecil yang dekat dari sini, di mana ya Pak?" tanyaku gemetar sedikit. "Mas jalan aja terus, lalu pas di depan kamar jenazah, Mas belok kiri. Tidak jauh dari situ," kata satpam itu, memberi petunjuk. "Apa Pak? Dekat kamar jenazah?" tanyaku dengan sedikit terkejut. "Kenapa? Takut? Tenang Mas, di kamar jenazah itu pas sedang kosong, tidak ada jenazahnya." Iya Pak," kataku terbata-bata. Setelah memberi petunjuk, satpam itu pun pergi meneruskan tugasnya, mengontrol suasana dan keamanan. Sesuai petunjuk satpam tadi, aku melangkah dengan langkah sedikit ragu campur takut. Dari kejauhan aku mendengar sayup-sayup lolongan anjing dengan lolongan yang menyayat. "Ada lolongan anjing. Jangan-jangan," kataku dengan diri sendiri. Baru berjalan beberapa langkah menuju kamar kecil, ada perawat lewat tanpa aku ketahui asal mulanya. Tahu-tahu sudah ada berjalan di depanku. Aku sedikit merinding. Bunyi-bunyian serangga malam yang bersautan menambah suasana mencekam. Aku lihat perawat itu berjalan seperti yang satpam tadi jelaskan ke aku. Aku sedikit lega karena ada temannya menuju ke kamar kecil. Belum selesai aku berkata dalam hati, aku dikejutkan dengan tepukan di pundakku. "Mas, mau ke kamar kecil ya?" tanya perawat itu dari belakang. Padahal setahuku perawat itu sudah berjalan mendahuluiku. "Astagfirullah," kataku merajuk sambil menoleh ke belakang. Perawat itu senyum manis. "Maaf membuat Mas merajuk," kata perawat itu. Aku masih diam. Aku masih belum habis pikir perihal keberadaan perawat itu. "Mas, bengong?" Tidak. Cuma apa?" Perawat itu memotong pembicaraanku. "Cuma lagi bingung," ujarku kemudian. Malam itu aku tertidur di kursi dekat meja dan bangun-bangun sudah jam 7 lebih. Sembari mengerjap-gerjapkan mataku, aku lihat Tante Nuri sudah bangun membaca novel sambil tiduran. "Tante, sudah bangun?" kataku berjalan mendekati Tante. Tante Nuri melirik sembari senyum. Tante sudah terlihat segarang. Apalagi dokter juga sudah memperbolehkan pasien pulang, berobat jalan. "Sudah dari jam 6 tadi, Tante sudah bangun. Tante lihat kamu tidurnya pulas sekali," ujar Tante Nuri. Aku senyum. "Begitu ya Tante?" Tante Nuri mengangguk sambil aku berbicara dengan Tante. Mataku menatap ke ujung kanan dekat dengan tempat tidur Tante. Sudah ada makanan. "Tante, itu sudah ada makanan. Tante sudah makan belum? Agar bisa minum obat, karena perut sudah terisi."
Nasihatku ke tante. Tante memiringkan kepalanya dan melihat makanannya. Belum, tante masih kenyang. Oh iya Andre, tadi perawat yang mengantar makanan itu cantik. Malah setelah meletakkan makanan sarapan itu di meja, dia titip salam buat kamu. Kata tante. Aku kaget. Titip salam? Kenal saja belum? Apa tante? Perawat itu titip salam buat saya? Tanyaku heran. Tante mengiyakan. Tapi tante, itu sepertinya tidak mungkin dah. Tidak mungkin bagaimana? Kamu kira tante bohong? Tante, dengan perawat itu aja saya belum pernah ketemu. Loh, katanya kamu semalam ngobrol sama dia di lorong 13. Mendengar ucapan tante seperti itu, aku langsung terengah-engah. Tante, betul itu? Iya, dia bilang begitu. Kalau saja betul apa yang tante katakan. Makanan sarapan tante yang membawa perawat yang kutemui semalaman di lorong 13. Aku sedikit lega. Karena berarti dia manusia bukan makhluk halus. Walau begitu, kejadian-kejadian aneh yang menyertai perawat itu yang membuat aku masih ragu. Apakah perawat semalam itu manusia 100% atau bukan? Dre, diam. Pikir apa kamu? Perawat itu. Kata-kata tante membuat lamunanku perihal perawat semalam menjadi ambiar. Tidak tante. Cuma saya heran aja. Kataku sambil mengusap-usap wajahku 2 kali. Heran kenapa? Dia cantik kok. Lain dengan perawat-perawat yang lain. Bukan soal itu tante. Terus soal apa? Tante Nuri sudah terlihat segar. Bicaranya sudah tidak lemah lagi nada suaranya. Soal dia sudah tahu nama saya tante. Padahal semalam saya tidak menyinggung atau bicara nama. Masa sih? Kamu lupa kali. Dia tahu nama kamu. Dan juga menyebutkan nama dirinya Seruni. Ujar Tante Nuri, gamblang. Sudahlah tante. Tidak perlu dibahas. Cuma nanti kalau perawat itu kemari lagi bawa obat atau apa, sampaikan salam saya. Emang kamu mau kemana? Cari makan tante, sudah lapar. Tante Nuri tersenyum sembari mengangguk. Beberapa saat kepergian Andre ke warung cari sarapan. Perawat yang biasa mengantar obat masuk. Selamat pagi bu. Sapanya ramah. Pagi juga. Balas Tante Nuri. Sembari meracik obat-obatan yang harus diminum pasien. Perawat itu memandang ke makanan yang ada di atas meja. Pandangan perawat yang bertugas membawa obat-obatan untuk Bu Nuri yang ternyata bernama Bunga terbagi 2. Satu mencermati racikan-racikan obat yang harus diberikan ke pasien. Dan pandangan lainnya tertuju ke makanan pagi Bu Nuri. Bunga tidak mengerti kalau nasi dan sayuran untuk Bu Nuri bisa berada di kamar Bu Nuri. Perasaan Bunga kalau perawat yang bertugas bawa nasi itu ini dari pagi tadi ngobrol denganku. Tetapi mengapa nasi itu sudah ada di kamar ini? Jangan-jangan ini ulah makhluk itu. Nak, kamu sepertinya melihat nasi yang di meja itu aneh. Tanya Bu Nuri yang diam-diam mengamati gerak-gerik Bunga. Tidak bu, tidak ada apa-apa. Jawab Bunga. Bunga sengaja tidak mau mengatakan sebenarnya ke pasien-pasien yang rata-rata sakit. Tidak boleh diberitahu. Dikhawatirkan akan menimbulkan ketakutan. Dan ini akan berpengaruh pada sakitnya. Setelah meracik obat yang harus diminum Bu Nuri, Bunga langsung pamitan dan dengan langkah cepat masuk ruang perawat. Bunga langsung mencari Magdalena. Dilihatnya Magdalena sudah berada di dekat ruang kasir. Lena, sini. Panggil Bunga ke Magdalena.
Mendapat panggilan teman sesama perawat, Magdalena langsung mendekati Bunga. "Ada apa? Serius amat?" ujar Magdalena setelah berada di depan Bunga. "Sini sebentar," kata Bunga lirih dan meminta Magdalena duduk. "Lena, kamu emangnya sudah masuk bawa makanan sarapan ke kamar pasien yang bernama Nuri?" Magdalena menggeleng. "Memangnya ada apa?" "Tadi saat aku bawa obat-obatan yang harus pasien Nuri minum, aku melihat nasi sarapan sudah berada di kamar pasien." Magdalena membesarkan matanya dan mengarahkan ke meja tempat makanan-makanan pasien berada sebelum dibagikan. "Jangan-jangan makhluk itu jahilin kita lagi," kata Magdalena. Rupanya pembicaraan Magdalena dan Bunga menarik perhatian perawat sesi konsumsi yang lain. "Emang ada apa sih, Ngak? Tentang Lena?" tanya Siti dengan penuh antusias. Siti memang senang dengan hal-hal yang ganjil. "Itu makanan sarapan bun pasien. Sudah ada di kamar pasien. Padahal Lena belum antar itu makanan," terang Bunga ke Siti. Siti langsung mulutnya terbuka dan berkata, "Apa? Kok apa? Gak percaya kamu?" Percaya. Tapi terus siapa yang bawa makanan itu?" tanya Siti heran. "Paling si Seruni," tegas Bunga. "Sudah pasti itu," tanya perawat yang lain. 100% pasti," kata Bunga, yakin. Sesaat mereka diam. Tiba-tiba Paula yang suka bercanda mengertak Siti. Tentu saja Siti terperanjat sambil mengelus dadanya. "Lah, jahat kamu," kata Siti dengan muka pucat. Kaget. Perawat yang lain pada tertawa. Suasana ruangan semula suram jadi riuh. Mendengar suara gaduh. Bu Martija selaku pimpinan perawat penasaran dan masuk. Ada ibu," kata Siti. "Kalian memang sudah selesai pekerjaannya?" tanya Bu Martija sambil menatap para perawat satu persatu. Belum sih Bu, tetapi ada yang sudah selesai juga pekerjaannya, seperti Bunga, Wida, dan juga Mira," jelas Siti. Rupanya Bu Martija kurang suka pekerjaan belum selesai sudah pada bergurau. Akhirnya Bu Martija minta bubar dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Siang itu, sesudah menunaikan sholat duhurnya, Andre santai sambil baca novel. Beberapa saat, pintu kamar ada yang mengetuk. Andre cuek saja dan ia lebih memilih baca novelnya. Sesaat kemudian, Bu Nuri mencium bau wangi dan hembusan angin di badannya. "Dre, kamu mencium sesuatu tidak?" tanya Bu Nuri yang sudah bisa duduk di dekat Andre. "Enggak, bau apaan?" ucap Andre sembari tetap membaca novelnya. "Baunya aneh," kata Bu Nuri dengan menoleh kanan kiri. Pada saat Andre membuka ke halaman 43 dari novel itu, kembali kutukan pintu itu muncul lagi. "Siapa sih? Dari tadi ketuk-ketuk pintu terus," gerutu Andre tanpa mau beranjak dari duduknya, membukakan pintunya. "Apa kamu tadi bilang ketukan pintu? Perasaan tante tidak ada ketukan pintu," ujar Bu Nuri. Ternyata ketukan pintu itu hanya Andre saja yang mendengar. Kadang orang di sekitar tidak mendengar. Karena ketukan itu semakin menjadi. Akhirnya Andre pun beranjak dari duduknya dan membuka pintunya. Apa yang terjadi? Di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya ada seorang cleaning service yang sedang ngepel lantai.
Gak ada siapa-siapa, kata Andre dalam batinnya. Bu Nuri dari dalam berteriak menanyakan ke Andre. Dre, siapa yang datang? Seru Bu Nuri dari dalam kamar. Karena tidak ada siapa-siapa, Andre kemudian menutup kembali pintunya dan kembali melanjutkan membaca novelnya. Tidak ada siapa-siapa, Tante, kata Andre setelah duduk. Nah, apa kan Tante bilang? Orang tidak ada ketukan. Mungkin suara apa yang mirip ketukan. Betul, Tante. Tadi seperti ada yang ketuk-ketuk pintu. Ah, bisa-bisa kamu aja. Sembari berkata begitu, Bu Nuri berjalan dan rebahan di tempat tidur yang ada. Andre meneruskan bacaannya hingga ke halaman 401. Di saat membuka di halaman berikutnya, Andre dikagetkan dengan bau wangian, semacam formalin. Ah, bau apa ini? Katanya, lirih dengan hidungnya dikerahkan ke sana kemari. Tante, mencium bau seperti formalin tidak? Bu Nuri masih dalam posisi rebahan, menggelengkan kepalanya. Masa sih Tante? Nih, ini bau lagi. Tadi Tante mencium bau. Kamu bilang bau apaan? Sekarang kamu sendiri mencium bau tidak tahu. Ujar Bu Nuri. Andre tidak ingin berdebat. Ia milih pergi keluar cari angin. Setelah puas mencari angin di luar rumah sakit, aku penasaran dengan kondisi kamar kecil yang kemarin malam aku datangi. Kondisi kamarnya bersih, baunya wangi, tapi wanginya lain dengan wewangian pada umumnya. Aku berjalan melewati lobi rumah sakit, dan di sudut lobi, duduk dengan manis seorang wanita di belakang meja resepsionis. Aku menanggupkan kepalaku dengan senyum ke wanita itu. Dia balas juga dengan senyum. Setelah melewati lobi, aku terus berjalan ke lorong 13. Perasaan aneh muncul dalam benakku. Mengapa di lorong 11 dan yang lain ramai? Banyak lalu lalang petugas rumah sakit, juga pengunjung rumah sakit yang akan besuk. Tetapi di lorong 13 sepertinya aku saja yang lewat, kalaupun ada. Yang lewat hanya 1-2, itu pun jarang. Aku semakin penasaran. Terus aku berjalan dan sampailah aku di depan kamar mayat. Kulihat tepat di depan pintu masuknya ada 2 petugas. Wanita dan laki-laki, mereka duduk di meja. Aku berusaha senyum ke mereka, tetapi mereka diam saja. Hanya tatapan matanya saja menatapku tajam, seperti dengan raut wajah yang dingin. Karena mereka diam, aku pun jalan terus dan sampai di depan kamar kecil. Di sini kembali muncul keanehan. Kamar yang saat itu aku lihat dan masuki dalam kondisi bersih, serta di kanan kirinya tidak ada lagi petak-petak kamar. Tetapi mengapa sekarang ada petak-petak kamarnya? Sebelum masuk kamar kecil itu, aku coba melihat kamar-kamar petak di sebelahnya. Ternyata aku hampir saja melompat mundur. Di dalam kamar itu tersimpan keranda-keranda mayat. Aku pun tidak berani lebih jauh melihat. Terus aku beralih ke kamar sebelahnya. Di sini pun ternyata penuh berisi gulungan-gulungan kain putih. Aku sempat bertanya dengan diri sendiri. Jangan-jangan kain itu kain kafan digunakan apabila ada pasien yang meninggal dunia. Tiba-tiba tengkukku merinding, seperti ada yang meniup dari belakang. Lalu aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku cepat-cepat saja masuk ke kamar kecil untuk buang air. Saat pintu kebuka, mendadak beberapa tikus keluar dengan suara cericitannya, berlarian mengenai kakiku. Aku sempat melompat-lompat takut dan geli. Kalau saja tikus-tikus itu terinjak kakiku dan menggigit. Setelah tikus-tikus yang berlarian keluar itu habis, aku segera saja masuk ke kamar itu dan karena sedikit gelap di dalam, lampu kunyalakan dan teranglah di dalam. Dan aku bisa melihat sekitar kamar kecil itu. Di pojok ruangan dalam kamar kecil itu,
Kembali mataku menangkap sesuatu yang bergerak berjalan dan setelah aku amati, itu ternyata laba-laba warna hitam. Cuma binatang itu wujudnya besar dari laba-laba yang aku temui. Karena aku tidak ingin mengusik keberadaan laba-laba itu, aku menjauh dan segera buang air kecil. Sebentar kemudian aku akan cebok dan meraih gayung yang ada di pinggir bak air. Aku melihat dalam bak itu sebuah potongan tangan yang bergerak-gerak seakan ingin memegang sesuatu. Aku terkejut bukan kepala. Jantung ini rasanya hampir copot. Ah, apa itu? Kataku dalam keterkejutannya dengan nafas yang terengah. Aku tidak ingin ambil resiko. Aku langsung keluar tanpa memikirkan celana yang aku pakai sudah sempurna belum. Aku berlari dengan sekali-kali aku menolehkan kepalaku ke kamar kecil itu. Dalam kepanikanku berlari, tidak sengaja menabrak seorang perawat yang berjalan berlawanan arah denganku. Brak! Dan perawat itu sedikit terdorong hampir jatuh. Maaf mbak, maaf. Kataku meminta maaf sambil tanganku pegang bahu perawat itu. Ada apa mas? Sepertinya ketakutan. Tanya perawat itu dengan diiringi senyuman manisnya. Aku masih ngos-ngosan. Perawat itu kembali bertanya ke aku. Ada apa? Anu mbak, di... Kataku terbata-bata. Perawat itu tenang saja sembari melihat wajahku yang ketakutan. Anu apa? Coba terangkan dulu mas. Ayo kita duduk di pinggir sini dan ceritakan apa yang mas alami. Kata perawat yang wajahnya mirip Sarah Azari itu, mengajakku duduk. Aku menurut ajakannya. Setelah tenang, aku bercerita. Oh itu sih sudah biasa mas, ujar perawat itu. Jadi penampakan potongan tangan seperti itu sudah biasa, kata Andre sedikit terkejut. Bayangan potongan tangan yang mengambang di bak air dengan berlumuran darah masih melekat di benak Andre, sehingga badannya sedikit merinding. Iya, mas penasaran kan? Tanya perawat itu dengan tenangnya. Betul saya penasaran mbak. Kalau mas penasaran dan agar tidak penasaran, bagaimana nanti sore selepas maghrib main-main ke ruang kerja saya? Nanti saya ceritakan semuanya. Tawar perawat itu. Boleh. Baik, nanti sore saya main mbak. Tapi di mana tempatnya? Tidak jauh kok dari kamar jenazah. Pasnya ujung lorong 13 ini. Setelah memberi petunjuk tempatnya kerja, perawat itu pamit dengan alasan meneruskan pekerjaannya dan mereka berpisah. Di kamar opnamnya, Bu Nuri sedang berberes segala sesuatunya. Karena besok pagi, Bu Nuri sudah boleh pulang. Setelah masuk ke kamar opnam Bu Nuri, Andre toleh ke kanan, toleh ke kiri. Andre merasa ada keganjilan. Ruangan yang tadi saat Andre tinggalkan berantakan, kini menjadi rapi dan bersih. Yang anehnya lagi, baju-baju Andre dan Bu Nuri sudah tertata di dalam koper dan keranjang kain. Tante, terima kasih ya sudah beresin baju-baju Andre. Andre jadi merasa tidak enak nih, kata Andre. Bu Nuri menoleh ke belakang di mana Andre berdiri. Maksud kamu apa? Tante tidak tahu, ujar Bu Nuri sambil melipat baju-bajunya. Ini baju Andre sudah tertata rapi dalam koper. Tante kan yang masukin ke dalam koper. Bu Nuri mengernyitkan keningnya, heran. Tante merapikan baju-baju kamu. Bukan kamu sendiri yang merapikan bajumu? Enggak tante. Loh, terus siapa? Ya mana Andre tahu. Aneh. Dan juga ruangan kok jadi rapi begini? Udahlah, mungkin petugas rumah sakit kali, kata Andre menghibur. Mudah-mudahan aja. Sesuai janjinya,
Andre selepas maghrib menuju tempat kerja perawat yang ditemuinya dan sesuai petunjuknya pula. Andre melangkahkan kakinya berjalan ke ujung lorong 13. Hari semakin merambat malam dan cuaca semakin gelap. Dalam melangkah itu, Andre sempat berpikiran jalan ke tempat kerja. Tetapi mengapa lampu penerangannya redup begini? Sedang yang lain penerangannya terang-terang. Andre terus melangkah dan cuaca semakin gelap. Suara serangga malam sudah mulai terdengar. Bahkan lambat-lambat, telinga Andre mendengar suara lolongan anjing. Andre, toleh kanan kiri sepi. Sepi begini, apa aku salah jalan ya? Tanyaku dalam hati. Di saat itu pula tiba-tiba, pundakku ada yang menepuk. Aku sempat kaget dan melompat. Astagfirullah. Kagetku sambil kutolehkan kepalaku ke belakang. Ternyata perawat yang kutemui siang itu. Aneh, aku tidak mendengar langkah kakinya. Tahu-tahu sudah berada di belakangku. Kenapa kaget? Tanya perawat itu, singkat. Aku masih diam. Hanya mataku yang bergerak turun naik memperhatikan perawat yang ada di depanku. Kamu manusia kan? Tanyaku ragu. Kembali. Lolongan anjing kedengar sayup-sayup dengan lolongannya menyayat. Mas, emang saya seperti hantu? Kata perawat itu sembari senyum, cuma senyumnya seperti dipaksa. Tidak juga. Cuma aneh aja. Tidak terdengar langkah kakinya. Tahu-tahu sudah berada di belakangku. Ucapku. Mas takut sama hantu? Baik, agar Mas tidak takut, yuk kita masuk ke ruangan tempatku kerja. Di sana banyak orang. Ajak perawat itu. Aku menuju saja sambil telingaku menangkap bunyi tokek. Perawat itu berjalan mendahuliku sedang aku di belakangnya. Penasaran aku amati jalan kakinya. Ternyata biasa, seperti manusia. Aku lega, berarti dia bukan hantu. Sesampai dekat ruang kerja perawat itu, bau wangi menyeruak dalam hidungku. Ah, bau apaan? Tanyaku dalam hati. Tubuhku mendadak merinding. Perawat itu kemudian membuka pintu. Sebelum melangkah masuk, Andre tengok ke belakang dulu. Siapa tahu ada yang mengikuti. Dirasa aman, Andre masuk. Begitu tiba di dalam, mata Andre terbelalak. Karena betul-betul banyak perawat di situ. Mereka berpakaian putih-putih. Namun yang sedikit membuat hati kecil Andre bertanya-tanya. Seragam putihnya putih seperti kain belako. Jadi tidak putih bersih. Banyak juga perawat di sini. Tetapi kenapa baju yang dikenakan seakan kumal? Perawat yang mengajak masuk tadi melihat Andre seperti kebingungan. Menegurnya. Kenapa mas? Banyak kan teman-teman. Jadi tidak usah takut lagi. Andre lalu memandang perawat itu yang ada di depannya. Iya, saya sudah tidak takut kok. Ujar Andre terbata-bata. Perawat itu pun tersenyum. Kemudian menuju ke kamar kerjanya diikuti Andre di belakangnya. Andre masih saja terheran-heran melihat ruangan kerja perawat-perawat itu. Di ujung-ujung ruangan banyak sarang laba-labanya. Dan ada beberapa kelelawar berterbangan. Dan yang paling Andre tidak habis pikir, perawat-perawat yang sedang berjajar mengerjakan sesuatu itu. Melihat Andre dengan tatapan dingin serta sorot mata yang hampa. Ditambah raut wajah mereka pucat-pucat. Mau minum apa mas? Tawar perawat itu. Tiba-tiba sehingga membuat lamunan Andre ambyar. Oh iya, minum apa adanya aja, kata Andre. Kemudian perawat itu bertepuk. Mendadak masuk seorang perawat bawakan minuman dalam gelas. Kembali Andre bertanya-tanya. Cepat sekali minuman yang ditawarkan langsung jadi. Ini mas, minum dulu, agar mas tidak curiga terus.
Aneh, wanita ini bisa tahu apa yang ada dalam benakku, kata Andre dalam hati. Mas, ayo diminum, pinta si perawat itu. Iya, terima kasih, ucap Andre sembari mengangkat gelas minum dan meminumnya. Andre hampir saja muntah karena bau minuman yang disuguhkan berbau amis walau rasanya enak, manis, gurih, seperti minuman bajigur. Di sini banyak kelawarnya ya? Apa itu sengaja dipelihara? Tanya Andre sembari meletakkan gelas yang berisi minuman ke atas meja. Beberapa kali Andre menghindari kepalanya dari sambaran kelawar yang terbangnya rendah. Perawat itu kembali tersenyum hambar. Kelawar itu buat ngusir nyamuk karena di sini banyak nyamuk, jawabnya. Andre sempat berpikir lagi. Sejak kapan kelelawar makan nyamuk? Bukankah kelelawar makannya buah-buahan? Kenapa, Mas? Kok diam lagi? Seperti berpikir? Andre tidak menjawab. Hanya bola matanya saja yang melirik perawat itu. Waktu berjalan terus. Hari semakin malam. Lolongan anjing semakin sering Andre dengar. Dengan suara lolongan yang panjang. Sedang di dalam ruang kerja si wanita perawat itu. Bunyi tokek saling bersautan. Suasana semakin mencekam. Sementara di kamar opnam Bu Nuri. Bu Nuri menanti kepulangan Andre dengan cemas. Kemana ya si Andre? Masa pergi dari maghrib tadi hingga hampir tengah malam? Belum kembali lagi. Kata Bu Nuri dengan bolak-balik jalan di dalam kamar. Karena takut terjadi apa-apa dengan keponakannya itu. Bu Nuri pergi ke pos jaga. Ia ingin menanyakan keberadaan Andre. Di pos jaga, malam itu ada 4 petugas. 2 sedang beristirahat dan 2 berjaga. Bu Nuri mendekat. Selamat malam, Pak, sapa Bu Nuri ramah. Selamat malam juga, Bu. Ibu, ada apa malam-malam begini belum tidur? Ujar petugas jaga. Iya, Pak. Saya mau tanya keberadaan keponakan saya. Ada apa dengan keponakan Ibu? Tanya petugas setelah mempersilahkan Bu Nuri masuk. Keponakan saya itu pergi dari maghrib. Sampai tengah malam begini belum kembali. Jelas Bu Nuri dengan cemas. Memang perginya kemana? Pamitnya tadi mau bertemu salah satu perawat, Pak. Perawat? Ibu tahu siapa nama perawat itu? Saya tidak tahu, Pak. Cuma kata keponakan saya, ruang kerjanya di ujung lorong 13. Ujung lorong 13? Petugas itu tersentak. Melihat petugas jaga seperti terkejut mendengar lorong 13. Bu Nuri semakin cemas dengan keadaan keponakannya. Pak, kenapa memang di lorong 13? Tanya Bu Nuri cemas. Petugas jaga itu hanya tersenyum. Sengaja ia tidak mau menceritakan keadaan di lorong 13. Karena memang semua karyawan rumah sakit tidak boleh menceritakan hal-hal yang bisa membuat pasien ketakutan atau sakitnya menjadi lebih parah. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang Ibu kembali saja ke kamar. Saya coba cari ke sana. Nanti hasilnya saya laporkan ke Ibu, kata petugas jaga malam itu. Bu Nuri menuruti saran petugas jaga itu dan kembali ke kamarnya. Aku jadi punya perasaan tidak enak melihat Pak petugas jaga tadi seperti itu, menyimpan sesuatu tentang lorong 13. Pasrah aja. Semoga tidak ada apa-apa dengan Andre, ucap Bu Nuri dalam batinnya sambil berjalan ke kamarnya. Kalau Bu Nuri cemas dengan kepergian Andre, sebaliknya Andre dengan serius mendengarkan cerita potongan tangan di kamar kecil yang dilihatnya. Jadi perawat itu dianati oleh dokter yang dicintainya, kata Andre mengambil kesimpulan dari cerita perawat itu. Ya betul, perawat itu kecewa berat. Ternyata rasa cintanya ke dokter muda itu hanya bertepuk sebelah tangan.
Kembali Andre mendengar suara lolongan anjing di kejauhan. Sedang dalam ruangan kerja perawat yang sedang bercerita itu, Andre terkadang mendengar tangisan seperti kesakitan. Dan kadang juga suara orang yang mencari potongan kepalanya. "Mbak, kok suasananya mencekam ya?" tanya Andre yang mendadak tubuhnya dingin dan tubuhnya merinding. "Mencekam apanya sih mas? Itu cuma karena mas sudah ada dasar takut. Jadi takut beneran," kata perawat itu sembari membetulkan posisi duduknya. Andre hampir saja merajuk ketika seekor kelelawar nyaris mengenai mukanya. "Mbak, itu kelelawar masuk dari mana? Padahal ruang kerja mbak tertutup," tanya Andre penasaran. Perawat itu diam tidak menjawab. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf jika suara saya didengar kurang enak, karena memang sedang kurang enak badan. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.